Shalom, selamat pagi anak teacher. Kembali belajar bersama teacher Uli. Nah, hari ini kita kembali belajar buku pena 2B, tema 4, subtema 3 pada pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran 1, kita akan membahas 3 muatan, yaitu bahasa Indonesia, SPDP, dan matematika. Yang pertama, kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan kosakata tentang kebersihan di taman bermain. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Nah, anak teacher, salah satu tempat yang harus kita jaga kebersihannya adalah di tempat bermain. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Nah, anak-anak teacher suka bermain kan? Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman kita. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan tempat rekreasi. Nah, oleh sebab itu, kebersihannya haruslah kita jaga dengan baik supaya kita dapat bermain dengan nyaman. Teacher, bagaimana kalau kita tidak menjaga tempat bermain kita? Nah, tempat bermain kita pasti akan kotor dan bisa menyebabkan kotoran, sehingga kita tidak bisa bermain dengan nyaman. Anak-anak teacher, ayo kita baca percakapan antara si Mei dan si Komang. Mei, taman ini sangat nyaman ya. Aku suka bermain di sini. Komang, iya Mei, taman ini bersih dan asri. Mei, itu karena ada banyak pepohonan yang membuat udara terasa sejuk. Mei, kita harus menjaga kebersihan taman ini, Komang. Komang, betul itu Mei, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berikut kosakata yang digarisbawahi pada percakapan antara si Mei dan si Komang. Ada nyaman, yaitu segar. Bermain maknanya melakukan sesuatu hal yang membuat kita senang. Bersih, bebas dari kotoran. Asri, indah dan sedap dipandang mata. Pepohonan, tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Udara, campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau atau seperti oksigen dan nitrogen yang memenuhi ruang di atas bumi seperti yang kita hirup apabila kita bernapas. Sejuk itu makna katanya segar, kebersihan, suatu kata yang menunjukkan keteladanan dalam bersihnya tempat sekitar. Sampah, barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya. Misalnya kotoran seperti daun, kertas. Nah, sekarang kita lanjut ke muatan SPDP ya anak teacher, yaitu karya seni 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Nah, contoh karya seni 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Nah, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Nah, ini alat-alat dan bahannya. Ada pensil, ada penggaris, ada rautan, ada krayon, ada cat cair, ada buku gambar, dan masih banyak lagi, ada kuas. Nah, bagaimana cara menggunakan alat dan bahan di atas? Nah, karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Sebelumnya sudah teacher jelaskan di awal. Nah, contoh gambar imajinatif itu adalah lukisan. Nah, anak teacher, apa aja fungsi dari alat dan bahan pada menggambar karya 2 dimensi? Nah, misalnya pensil itu berfungsi untuk membuat sketsa. Penggaris berfungsi untuk membuat garis tepi pada buku gambar. Nah, buku gambar adalah media untuk menggambar. Sedangkan kuas berfungsi untuk merapikan saat mewarnai
saat menggunakan cat cair. Nah, penghapus berfungsi untuk menghapus gambar yang salah, sedangkan rautan berfungsi untuk meraut pensil. Nah, krayon dan cat cair adalah untuk mewarnai sketsamu supaya lebih menarik, sedangkan palet berfungsi untuk menyimpan cat cair. Nah, itulah semua alat dan bahan pada menggambar 2 dimensi beserta fungsinya ya anak teacher. Semoga dipahami ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke muatan matematika, yaitu ruas garis pada bangun ruang. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Nah, kubus merupakan contoh bangun ruang ya anak teacher. Nah, di sini kita akan membahas apa itu bangun ruang dan contoh-contoh bangun ruang yang ada di sekitar kita. Bangun ruang atau sering juga disebut dengan ruang 3 dimensi. Nah, bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi, titik sudut, dan sudut. Nah, contoh bangun ruang di sekitar kita misalnya seperti lemari, kardus, kotak sepatu, dan masih banyak lagi. Ada berbagai macam bangun ruang. Nah, seperti ini. Ada prisma segi 4, ada tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan prisma. Nah, ini gambar untuk lebih jelasnya ya anak teacher. Ada kubus, ada balok, ada bola, ada tabung, ada kerucut, prisma segi 5, 5 segi 5, dan frustum. Dan masih banyak lagi ya anak teacher. Anak-anak teacher, ayo kita perhatikan gambar kubus berik ini. Nah, ini adalah gambar dari kubus, bangun ruang kubus. Nah, kubus ini adalah memiliki ruang dan memiliki juga ruas garis. Nah, kubus ini dinamakan kubus ABCD EFGH. Nah, kubus ini memiliki 12 ruas garis atau 12 sisi. Nah, sekarang kita akan mengurutkan ruas garis yang mana aja. Nah, berarti yang pertama ruas garis AB. Nah, setelah itu ruas garis BC. Kemudian ruas garis CD atau DC. Kemudian ruas garis AD atau DA. Nah, sekarang kita lihat yang di atasnya anak teacher. Ada ruas garis EF, kemudian ruas garis FG, kemudian ruas garis GH, selanjutnya ruas garis EH. Nah, sekarang kita lihat garis tegaknya, yaitu ada garis AE, ruas garis BF, ada ruas garis CG, dan ruas garis DH. Paham ya anak teacher? Pas ya, ruas garisnya ada sebanyak 12 ruas garis. Nah, ini juga kita perhatikan. Ini bangun apa anak teacher? Ini adalah bangun ruang balok. Nah, balok juga memiliki ruas garis sebanyak 12. Nah, apa aja itu? Ada ruas garis AB, BC, CD, DA. Ayo, yang mana lagi anak teacher? Ada ruas garis EF, FG, GH, dan EH. Boleh HE, tapi kita buat sesuai dengan huruf abjad ya anak teacher. Sekarang kita kembali lihat yang tingginya. Nah, ada ruas garis AE, BF, CG, dan DH. Paham ya anak teacher? Baik anak teacher, sampai di sini pertemuan kita pada pembelajaran 1. Semoga dimengerti. Terima kasih.